Oke, kali ini kita bakal bacain komen dari YouTube Kebun Desain lagi, guys. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan terkait eh, bisnis sendiri ya, mau itu tip bisnis, mau itu teknis seperti cara daftar merek, cara ngurusin NIB, cara bikin desain dan lain-lain itu dibahas di video ini gitu. Jadi teman-teman yang mau nanya terkait tentang bisnis bisa langsung komen di video-video Kebun Desain ya. Oke, lanjut aja. Kita coba buka kolom komennya dulu. Oke, ini dia kolom komennya. Kita coba kecilin dulu ini ya. Oke, di komen yang pertama, wah 2 jam yang lalu nih. Makasih Kak, sangat membantu. Wih, sama-sama. Karena kita selalu membuat video yang ya semoga bisa membantu teman-teman pebisnis dan orang-orang yang mau mulai bisnis gitu ya di luar sana. Sama-sama, jangan lupa subscribe ya. Buat teman-teman yang terbantu dengan video Kebun Desain, please subscribe dulu karena ini kita udah merintis sekitar ya 6 tahun ya YouTube ini. Cuman subscribernya baru 20 ribuan. Lanjut, cara rubah email gimana Mas? Wah ini tentang NIB ya, perizinan NIB. Nah, dia nanyain cara ubah email gimana Mas? Email NIB yang sudah terbit masih yang lama, sedangkan usaha kami sudah ganti email. Nah, untuk ganti email ada videonya guys, ini nih yang ini. Nah, lupa akun OSS, cara ganti email NIB, ini solusinya. Ini ya judulnya ya. Teman-teman bisa cari sendiri di YouTube Kebun Desain yang judulnya lupa akun OSS. Nah, di situ dijelasin cara ganti email untuk NIB. Oke, lanjut. Ini tentang pendaftaran merek ya. Nah, pendaftaran merek ini dia nanya, Bang, kok saya mau masuk web DJKI gagal terus ya, Bang? Ya, 2 hari gak bisa masuk ya, katanya. Wah, gak bisa login katanya. Bisa kok. Karena Kebun Desain login-login terus tiap hari, aman-aman aja web DJKI ini ya. Oke, lanjut. Ini masih tentang daftar merek ya. Bang, kalau ngedaftarinnya buat PT perseorangan itu jenis permohonannya perseorangan atau tetap badan hukum? Kalau sudah PT perorangan, itu sudah badan hukum. Walaupun namanya PT perseorangan ya, gitu. Pilih yang badan hukum. Oke, lanjut. Masih tentang daftar merek. Kok merek saya belum tercantum di DJKI ya? Padahal udah dapat formulir pendaftaran merek. Teman saya udah daftar merek namun masih proses. Jadi ketika kita daftar merek di DJKI itu nggak langsung muncul di webnya gitu. Harus nunggu sekitar 2 minggu baru bisa di searching secara umum. Jadi untuk masuk di pencarian web DJKI nunggu 2 minggu setelah pengajuan ya. Lanjut, ini tentang desain logo ya dan desain kemasan. Gimana sih cara kalau mau dibuatin desainnya? Ya, aduh, kalau mau dibuatin desainnya sama Kebun Desain, itu teman-teman bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Tentu aja berbayar guys, karena bikin desain itu kan nggak gampang ya. Bukan eh, bukan seperti tanya jawab di komen ini yang wah kita bisa spontan gitu ya. Tapi desain itu perlu mikir, perlu ngerjainnya lama gitu ya. Jadi berbayar gitu. Buat teman-teman yang tertarik untuk bikin desain di Kebun Desain bisa langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi. Nah, untuk portofolio Kebun Desain sendiri kita memang jarang update karena sibuk ya. Tapi teman-teman bisa cek portofolio Kebun Desain, karya-karya Kebun Desain sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu ada di Instagram @kebundesain. Lanjut, oke. Pertanyaan berikutnya tentang daftar PIRT. Bang, kok di kolom pencarian gak muncul SPP IRT-nya ya?
Berarti daftar PRT terus nggak muncul di kolom pencarian. Sama kayak web DJKI ya. Satu, harus menunggu dulu. Kedua, harus verifikasi dengan mengikuti penyuluhan di Dinas Kesehatan. Nah, jadi PIRT itu kan izin edar produk untuk produk rumah tangga gitu. Nah, teman-teman yang mau daftar PIRT, teman-teman bisa online, bisa nonton video saya yang ini nih. Tutorial daftar PIRT ya. Bisa saja di YouTube-nya Kebun Desain. Terus karena ini terkait dengan Dinas Kesehatan setempat, jadi ketika sudah daftar online, teman-teman harus datang ke Dinas Kesehatan di kota teman-teman secara offline, tidak bisa online, tidak bisa diwakilkan. Teman-teman harus datang sendiri langsung cukup bawa berkas yang sudah di download dari website secara online gitu, untuk verifikasi dan ikut penyuluhannya. Baru nanti PIRT-nya akan aktif dan terverifikasi gitu ya guys. Lanjut, ini tentang bikin desain standing page pakai stiker. Bahan stikernya apa mas? Bahan stiker sih untuk kemasan ya, teman-teman bisa pilih apapun, yang penting tahan air, yang penting warnanya bagus gitu aja udah, nggak harus bahan apa gitu. Cuman untuk di video ini, di video yang Kebun Desain buat, itu pakainya vinil. Nah, bahan vinil dan udah anti air. Kalau dilaminasi itu jadi anti air. Lanjut, ini tentang daftar merek. Bang, kalau daftarnya sebagai perorangan, gimana bang? Perseroan perorangan itu PT perorangan ya, bisa. Masuknya ke kategori badan hukum. Lanjut, nah mengenal apa itu kode produksi. Nah ini buat teman-teman nih, ya. Kita juga pernah bikin video tentang kode produksi. Ada yang nanya, untuk penggiat UMKM awal apa harus pakai BPM juga? Ini ada yang dijawab nih sama netizen lain ya. Bantu jawab kak, produk yang tahan lama di suhu ruang lebih dari 7 hari wajib didaftarkan BPM. Nah, itu ya. Sudah dijawab sama netizen lain ya, sama dijawab sama Tias Wahyu Adi. Wah, thank you Tias Wahyu Adi udah bantu jawabin komen dari teman-teman yang ada di YouTube Kebun Desain ini ya. Oke. Lanjut, masih tentang apa ini? NIB ya. Bila satu akun OSS untuk lebih dari satu PT, apakah bisa kak? Dengan nama PT yang berbeda-beda? Wah, tidak bisa dong. Oh, no. Jadi nama PT satu PT satu NIB gitu. Jadi kalau punya 4 PT berarti 4 NIB gitu ya. Jadi satu NIB untuk berbagai PT nggak bisa, tapi satu NIB untuk berbagai jenis usaha bisa. Misalkan teman-teman bisnis laundry, terus bisnis jualan pakaian, itu bisa dalam satu NIB. Tapi untuk namanya, nama kepemilikannya, misalkan teman-teman punya PT A dan PT B, tidak bisa digabung menjadi satu NIB, tapi harus masing-masing gitu. Lanjut, mengenai daftar merek, mas saya sudah daftar dan mendapat surat penerimaan dan pernyataan. Tapi pas waktu saya cek di pencarian merek kok belum muncul. Waduh, ini seperti yang sering banget ditanyakan ya ini ya. Jadi merek muncul di pencarian web, nunggu 2 minggu setelah pengajuan. Oke. Banyak juga nih yang nanya seperti ini ya. Lanjut, ini tentang desain kemasan ya. Biaya per satu kemasan gitu berapa bang? Wah, kalau Kebun Desain itu hanya menjual desainnya saja, tidak mencetak, karena kami kan studio desain bukan percetakan gitu.
Eh, untuk percetakannya, teman-teman bisa nyetak di kota masing-masing atau bisa cari tempat lain nggak apa-apa gitu ya. Karena kemasan ini sangat sayang kalau dicetak di kota lain gitu, karena ongkirnya lumayan gitu. Jadi lebih baik teman-teman nyetaknya di kota masing-masing gitu. Oke lanjut. Kita ini ada yang nanya nih, Bang, urus SNI atau ISO untuk air minum dalam kemasan bisa nggak? Wah, SNI kita belum bisa ya, karena belum belajar ya. Mungkin next kita coba pelajari dulu untuk daftar SNI ini. Oke lanjut. Nah, tentang daftar merek lagi, Kak mau tanya, di tahap yang nomor 2 di bawah ada kotak centang jika alamat dan surat penyerta tidak sama dengan dibalas. Maksudnya gimana ya? Diisi apa tidak? Nah, jadi di DJK itu ada ketika daftar merek ya, akan ditanya ini alamatnya bisa dipakai surat menyurat nggak gitu. Kalau bisa ya udah dianggap sama, nggak usah diisi ya. Tapi kalau misalkan wah ini nggak bisa dipakai surat menyurat karena alamatnya mungkin virtual atau apa ya, menyewa atau udah pindah atau apa, sehingga kita bisa mengisi di situ alamat surat penyurat dikirimkan ke alamat yang berbeda, itu bisa di formulirnya ya. Itu terkait pertanyaan yang tadi. Nah jawabannya itu seperti itu. Lanjut, masih tentang daftar merek. Baiknya jualan dulu, udah laku baru urus. Nah, bisa juga seperti itu. Kita tidak memaksakan teman-teman untuk wah harus daftar merek dulu, harus bikin perizinan dulu. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan mau bisnis dan belum mulai, ini baru mulai, teman-teman udah fokusnya di bikin produknya dulu, terus jualin dulu aja gitu ke teman-teman terdekat, ke ya pokoknya jualin dulu sampai batas wah kayaknya nih ini produk potensial untuk laku ke depannya gitu. Sampai di momen itu teman-teman barulah untuk mengurus perizinannya gitu ya. Jadi ketika kita bikin produk terus dijual tes pasar, ternyata banyak yang suka, ternyata oke, barulah diurus perizinannya. Itu boleh seperti itu. Oke. Ya boleh ya. Lanjut komen berikutnya. Sangat membantu, terima kasih. Wah, sama-sama. Lanjut, tentang daftar merek, bisa dibantu nggak buat bikin merek? Wah, bisa dong. Buat teman-teman yang mau daftar merek dan nggak mau ribet daftar sendiri, bisa daftar merek melalui Kemunisian. Langsung aja hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya di bawah. Kalau misalkan nggak muncul nih, wah, di deskripsi itu ada di bawah video, terus ada tombol panah kecilnya tuh kalau teman-teman nonton pakai HP ya. Itu diklik dulu baru nanti muncul deskripsinya, deskripsi videonya. Nah, di situ ada nomor WA Kemunisian ditulis. Lanjut. Nah, cara merubah merek. Nah, tentang ini ya, cara merubah data merek ya. Buat teman-teman yang udah daftar merek terus datanya dirubah gitu ya. Kenapa bayar pajaknya nggak langsung dari Living Mandiri aja, kan udah simple. Oh ya, bisa juga. Nah, jadi kata dia nih ngasih saran nih temen ini nih. Ada netizen ngasih saran ya. Kenapa bayar mereknya lewat Tokopedia nggak langsung dari m-banking
mandiri aja. Nah, ya kita jujur belum tahu ya bayar melalui m-banking mandiri itu seperti apa. Jadi taunya dari Tokopedia gitu ya. Next kita coba aja deh ya. Kalau nanti bikin tutorial lagi kita bakal coba bayar langsung dari dari mana? Dari Living Mandirinya gitu ya, aplikasi m-banking mandiri. Terima kasih sarannya. Oke, next. Bang, masih tentang daftar merek ya. Bang, statusnya selesai masa pengumuman, tapi udah 3 bulan nggak berubah. Itu kenapa ya? Nggak masalah. Memang durasinya lama. Jadi memang durasi daftar merek itu lama, guys. Dan ya nggak masalah ya. Selesai masa pengumuman, memang statusnya lama gitu ya. Harus banyak-banyak bersabar aja kalau daftar merek ini gitu ya. Ini ada yang komen ya. Deb channel 7353 katanya. Udah 3 bulan ada di masa pengumuman katanya statusnya. Ya nggak masalah selama tidak ada usulan penolakan, berarti aman. Lanjut tentang tutorial NIB, bikin NIB. Makasih Bang. Nah, sama-sama. Lanjut, ini tentang gerebek bisnis kaos di Karawang ya. Nah, kita pernah juga menggerebek bisnis ya, ada konten itu dulu ya. Sekarang masih gak tokonya dan alamat lengkapnya jadi pada Bang? Masih ada kok. Z ini kita kan dulu menggerebek bisnis kaos polos ya, namanya Z Karawang. Ya terakhir kecek sih beberapa bulan yang lalu dia masih ada tokonya ya. Buat teman-teman yang mau belanja kaos bisa langsung search aja Z Karawang ya di Google aja, nanti ada mapnya kok. Oke, kita lanjut dulu. Ciri-ciri nama merek yang tidak akan ditolak. Aduh. Ini langsung nih ada yang nanya nih. Mau nanya Kak, kalau nama Silimbus Wood Art kira-kira berapa persen ya Kak diterimanya? Wah, ini termasuk pengecekan. Kalau pengecekan kita tidak bisa menjawab secara gratis karena pengecekan itu berbayar guys. Jadi pengecekan itu agak susah dan kita kerja ya gitu ya. Jadi berbayar. Oke, udah 20 menit. Kita beberapa komen lagi ya, kita pilih ya. Terima kasih infonya, Bang. Sama-sama. Jangan lupa subscribe. Lanjut, terima kasih ilmunya. Waduh, sama-sama. Terima kasih ilmunya. Terima kasih sama-sama. Oke, banyak yang berterima kasih ya di video kemudian ya. Bang, bikinin saya logo dan sekalian daftar merek bisa nggak? Bisa. Oke. Bang, kalau mau daftar merek, daftarnya akun perorangan apa UMKM? Wah, kalau ini tergantung ya, teman-teman kalau mau mendapatkan subsidi, daftarnya ke UMKM. Tapi ribet ngurusin berkasnya gitu, karena ada persyaratannya banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan daftar melalui perorangan biasa, memang agak mahal, tapi nggak ribet sama sekali karena syaratnya cuma logo dan tanda tangan aja gitu. Ya, mungkin ini adalah komen terakhir yang bisa dibacakan hari ini. Nah, ini juga komen dari 1 bulan yang lalu ya. Nah, next kita bakal bacain komen lagi minggu depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.